Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Hamid Ramadhani. Dan sebelumnya selamat pagi semuanya bagi yang menonton video ini di waktu pagi, dan selamat siang kepada kawan-kawan yang menonton video ini di waktu siang, dan selamat sore kepada kawan-kawan yang menonton video ini di waktu sore, dan selamat lainnya kepada kawan-kawan yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Nah, di segmen atau pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup serta objek dan fungsi dari penilaian dan evaluasi pembelajaran, maka di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ragam hasil evaluasi pembelajaran. Nah, yang perlu diketahui sebagai dasar dari ragam evaluasi pembelajaran ialah bahwa ragam evaluasi pembelajaran mempunyai prinsip yang paling mendasar, yaitu bersifat praktis. Praktis maksudnya dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Artinya bersifat efisien dan juga bersifat efektif. Efektif maksudnya adalah bisa mencapai tujuan tepat sasaran tanpa menggunakan banyak waktu, tanpa menggunakan banyak tenaga, dan bahkan tanpa banyak menggunakan materi. Kira-kira seperti itu. Nah, kendati demikian, masih banyak prinsip-prinsip lainnya dalam ragam evaluasi pembelajaran. Yang diantaranya adalah sahih, benar, adil, akuntabel, dan seterusnya. Akuntabel maksudnya dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat dipercaya sebagai evaluasi pembelajaran yang mempunyai kinerja untuk meningkatkan dan juga mengembangkan dan untuk menciptakan perubahan dan perbaikan dalam evaluasi pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Adil maksudnya ialah memposisikan peserta didik sebagai objek utama dari adanya aktivitas pendidikan. Nah, selanjutnya sahih dan benar. Benar berdasarkan karakteristik dan juga sistem serta program-program yang ada di lembaga pendidikan. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan ragam evaluasi pembelajaran atau dalam evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya jenis-jenis evaluasi pembelajaran ialah meliputi 5 hal. Nah, di pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah membahas hal ini dalam pengertian ruang lingkup, objek, dan juga fungsi dari penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Yang diantaranya berdasarkan jenisnya ada 5. Yang pertama ialah penempatan, yang kedua formatif, yang ketiga sumatif, yang keempat diagnostik, dan yang kelima adalah selektif. Nah, penempatan maksudnya ialah menempatkan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Semisal dalam suatu kelas atau dalam suatu kegiatan belajar mengajar atau dalam suatu kegiatan pembelajaran, tidak mungkin dong rasanya masing-masing siswa itu mempunyai karakteristik yang sama antara satu dengan yang lainnya. Model pembelajaran harus tidak boleh satu yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Karena kita tahu sistem pemahaman yang dimiliki dari masing-masing siswa itu kian berbeda. Begitupun dengan karakteristiknya masing-masing. Ada dari mereka yang suka membaca, ada dari mereka yang suka mendengar, ada yang dari mereka suka melihat, ada juga yang dari mereka itu melihat dan juga mendengarkan. Nah, kita harus memahami model pembelajaran yang masing-masing dimiliki berdasarkan karakteristik masing-masing siswa. Nah, formatif itu digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan kestabilan pembelajaran dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang ketiga, sumatif ialah maksudnya menentukan kemajuan belajar siswa. Artinya kalau kita posisinya adalah sebagai seorang guru, maka kita harus mempunyai tindakan untuk mengatasi masalah, mempunyai strategi pembelajaran yang gitu dengan tujuan atau goal yang jelas untuk menciptakan dan menentukan kemajuan belajar siswa dalam waktu-waktu tertentu. Dan yang paling penting itu adalah targeting. Artinya kita bisa menciptakan target untuk menentukan kemajuan belajar siswa dalam waktu-waktu ke depan sebagaimana yang sudah direncanakan.
Kemudian yang keempat adalah diagnostik. Maksudnya ialah kita sebagai seorang guru mampu menelaah kelemahan-kelemahan dan juga faktor-faktor yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, terkadang di dalam suatu kelas atau di dalam suatu kegiatan pembelajaran ada kemampuan siswa itu yang memang luar biasa, ada yang biasa-biasa saja atau sedang, dan bahkan ada yang berada di bawah kebiasaan pada umumnya. Nah, dalam psikologi kita mengenal anak berkebutuhan khusus, anak normal, dan lain-lain sebagainya. Nah, seorang guru itu harus mampu membaca karakteristiknya, membaca kemampuan, membaca skill dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Agar apa? Agar tujuan dari kegiatan pembelajaran itu bisa menciptakan pemahaman yang selaras antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada tumpang tindih pemahaman yang hanya dimiliki oleh siswa-siswa yang mampu. Tetapi kepada siswa yang kurang mampu, mereka hanya masuk kelas tetapi tidak mendapatkan pemahaman dari pembelajaran. Nah, yang dirugikan itu adalah kita sebagai seorang guru bila mana hal itu bisa terjadi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Karena seorang guru juga dituntut untuk bisa mentransformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya tanpa tebang pilih. Saya akan mengajar siswa ini, kemudian siswa-siswa yang lainnya dibiarkan walaupun tidak menerima pemahaman dan bahkan tidak mengerti sama sekali tentang pelajaran yang disampaikan pada waktu itu. Nah, hal itu kurang elok rasanya apabila terjadi dalam suatu lingkungan pendidikan kita. Karena kita tahu bahwa pendidikan dalam Undang-Undang Sindiknas nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa ialah usaha sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sekalipun ada yang berbeda di antara peserta didik kita, maka setidaknya kita sudah mengupayakan dan melakukan tindakan dan terus berusaha secara kontinuitas untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah selektif. Tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Maksudnya tepat sasaran itu adalah berdasarkan tepat secara penanganan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa sesuai dengan ketentuan dari lembaga pendidikan, ketentuan dari program-program yang ada di lembaga tersebut, dan tentunya sesuai dengan regulasi yang ada di dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya dapat pula dilakukan tes atau non-tes atau bukan tes untuk mengecek atau menguji atau bahkan mengevaluasi pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, tes itu ada 3. Yang pertama adalah tes lisan, yang kedua adalah tes tulisan, yang ketiga adalah tes tindakan. Nah, untuk mengecek hasil suatu pembelajaran, seorang guru bisa menanyakan secara langsung kepada siswa-siswanya, baik secara individual atau bahkan secara kelompok. Semisal, ada pertanyaan seperti ini. Pada minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan penjelasan tentang apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Nah, pasti di antara peserta didik ada yang merespon jikalau kita bertanya seperti itu. Baik kita bertanya dalam individu atau bahkan bertanya secara kelompok seperti itu. Nah, respon-respon itulah yang kemudian nanti juga menjadi bagian dari tes lisan. Yang kedua adalah tes tulisan. Tes tulisan pada umumnya kita kenal ketika berhadapan dengan soal, semisal soal esai, pilihan ganda, jodoh menjodohkan antara bait ini dengan bait itu. Dalam mata pelajaran apapun, baik itu mata pelajaran bahasa Indonesia, baik itu pelajaran agama, baik itu pelajaran sosial, baik itu pelajaran ilmu-ilmu alam atau bahkan ilmu-ilmu lainnya. Nah, itu bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tes dengan tindakan. Semisal dalam ilmu sosial kita diajarkan untuk menjaga dan juga menstabilkan
keberadaan lingkungan. Karena kehidupan kita bukan hanya dengan antara sesamanya, bukan hanya dengan Tuhan, akan tetapi juga berkaitan dengan alam sekitar dan lingkungan kita sekitar, atau lingkungan hidup manusia pada umumnya. Kemudian salah satu bentuk bukti bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial ialah semisal guru kita menugaskan kita untuk membersihkan lingkungan-lingkungan yang digerogoti oleh sampah, semisal selokan. Nah, dengan secara tidak langsung itu merupakan bagian dari tes tindakan untuk melihat seberapa persen kemajuan, perkembangan dan juga perubahan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang bukan tes itu banyak observasi. Observasi itu adalah semisal melakukan mini riset kalau dalam lingkungan mahasiswa untuk meneliti bukan untuk proposal, bukan untuk skripsi. Ya, hanya sekedar meneliti untuk mengetahui saja bahwa semisal kita ditugaskan untuk melihat situasi dan kondisi pembelajaran yang ada di desa dan juga ada yang di kota. Kemudian kita memperbandingkan antara keduanya. Nah, sebenarnya itu juga adalah bagian dari telaah dan juga bagian dari penelitian secara mendasar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan, kemudian kekuatan-kekuatan yang ada di lembaga pendidikan yang dibandingkan antara keberadaan pendidikan di desa dan juga di kota. Nah, itu juga bagian dari untuk mengetes atau melihat hasil belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah kuesioner atau wawancara. Sering dong kita juga melihat wawancara atau bahkan kita menjadi narasumber yang diwawancarai oleh teman-teman kita kalau dalam lingkungan kampus, oleh guru-guru kita kalau dalam lingkungan sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama. Kemudian yang ketiga adalah skala. Dalam kegiatan pendidikan, sering guru-guru kita dalam lingkungan sekolah atau dalam lembaga sekolah memberikan penilaian berdasarkan aspek sikap, perilaku, dan juga tindakan dalam keseharian kita dalam mengikuti pembelajaran sebagai seorang peserta didik. Nah, itu juga bisa memungkinkan untuk mengetahui hasil belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ada juga studi kasus checklist sosiometri. Nah, sosiometri ini adalah penelitian hubungan sosial antara psikologi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Maksudnya meneliti hubungan sosial antar individu dalam lingkungan masyarakat. Semisal individu A dengan individu B apakah mengalami hubungan sosial yang harmonis atau bahkan dia bisa menerima kekurangan-kekurangan temannya atau bahkan dia menginginkan suatu perubahan untuk membangun suatu kehidupan di masyarakat yang makmur dan juga berkembang dan juga mempunyai perubahan-perubahan tertentu. Nah, itu biasanya diteliti untuk menghasilkan suatu hasil pembelajaran dalam rangka sebagai sebagai seorang yang terdidik dan juga melek terhadap kehidupan di masyarakat. Artinya kalau ada kekurangan, bisalah kita hadir sebagai perubahan untuk menciptakan perubahan-perubahan kecil yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini dari pembahasan ragam evaluasi pembelajaran. Saya Abdul Hamid Ramadhani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.